أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله hadirat kaum muslimat yang semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, taufiknya juga kepada kita semua. Kesempatan indah Allah kumpulkan kita di hari Jumat duha, sebaik-baik matahari diterbitkan. Di hari itu Nabi Adam dicipta dan diwafatkan, dan di hari itu hari kiamat ditegakkan. Sedangkan kita di hari Jumat ingin mengais faidah dari kitab Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah memahami tauhid. Dan kitab ini yang kita baca adalah syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dan kita masuk pada kaidah yang ketiga, kaidah yang agung terkait diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya sendiri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan at-tauhid, Berkata muallif rahimahullah taala, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ini termasuk kaidah dan hikmah yang besar. Kita mentadabburi bagaimana dakwah Nabi SAW, dakwah yang sangat berat, dakwah memurnikan tauhid, dan dakwah ini patut dicontoh, terutama di zaman kita sekarang, yang kita hidup di zaman jauh dari zaman Nabi SAW, yang ternyata gambaran kesyirikan gak jauh beda dengan di masa silam. Bahkan kesyirikan di zaman kita sekarang didapati lebih parah daripada di masa silam. Sudah kita lalui perbedaan-perbedaan kesyirikan di masa silam dan di zaman sekarang. Contoh yang telah kita lalui, di masa silam mereka tidak terjatuh dalam syirik rububiyah. Adapun di zaman sekarang, syirik rububiyah pun banyak terjatuh. Dan contohnya di masa silam, mereka melakukan kesyirikan ketika dalam keadaan mereka riang gembira, dalam keadaan mereka tidak dalam kondisi terhimpit, susah. Sedangkan di masa sekarang, susah syirik, gembira pun syirik. Bahkan ketika susah, justru syiriknya lebih parah. Ya, sedangkan di masa silam, bagaimana digambarkan bahwasanya mereka terjatuh kesyirikan itu dominannya ketika dalam keadaan riang gembira. Ketika dalam keadaan susah, mereka memurnikan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65.
Dan banyak sekali dalam surat Al-Ankabut ya, yang nama Al-Ankabut laba-laba, dan ada hikmah yang besar. Dalam surat Al-Ankabut banyak bicara tentang tauhid. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mereka orang-orang musyrik di masa silam, kalau mereka naik perahu di ombang-ambing ombak yang besar, mereka memurnikan doa mereka kepada Allah. Mereka nggak ingat dengan kuburan, nggak ingat dengan matahari, nggak ingat dengan bulan, nggak ingat dengan penjaga laut, penjaga sawah, penjaga gunung, penjaga sungai. Nggak ingat. Yang mereka ingat hanya Allah. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka, ya, ketika terombang-ambing ombak, ketika dalam kondisi terhimpit, mereka istighatsah hanya kepada Allah. Nggak ada ceritanya istighatsah mereka kepada mayit. Hanya kepada Allah semata. Kadang orang tertipu dengan nama istighatsah. Iya, istighatsah ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kalau syirkiyah ya jangan didatengin. Yang syar'iyah, istighatsah hanya kepada Allah semata. Minta tolong hanya kepada Allah semata. Tapi kalau istighatsah kepada selain Allah, yang mana harusnya ibadah itu hanya untuk Allah, dipalingkan untuk Allah dan selain Allah. Dia nggak pede, doa itu harus kepada Allah. Doa itu harus melalui kuburan. Karena kuburan itu layaknya perangko. Kalau kirim surat, nggak ada perangkonya, nggak sampai. Berarti ini menafikan apa? Sifat maha mendengarnya Allah. Sifat maha taunya Allah. Nah, sifat maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dipikir kalau nggak pakai perangko, dipikir kalau nggak pakai kuburan, nggak akan sampai, nggak akan cepat sampai doa itu. Berarti ini apa? Tasyabbuh atau tashbih al-makhluk bil khaliq. Atau juga sebaliknya, apa? Tashbih al-khaliq bil makhluk. Berarti dia telah menurunkan derajat al-khaliq, Allah diturunkan derajatnya kayak makhluk. Allah nggak akan dengarkan doa kecuali harus pakai perantara, kata mereka. Ini mereka melakukan dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan susah. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa silam, kalau mereka sudah dibebaskan Allah dari ombang-ambing ombak yang membahayakan yang begitu besar, ketika sampai daratan apa? Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Kalau sudah sampai daratan, baru mereka berbuat syirik lagi, coba. Sedangkan zaman sekarang, gempa bumi contoh, di Lombok, 1500 kali gempa bumi. Termasuk Gunung Rinjani sampai hampir separuhnya. Di bawah kaki Gunung Rinjani banyak didapati kepala sapi. Kena gempa malah nyembelih sapi. Zaman dahulu enggak. Ketika takut justru mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'inu rahmanakumullah. Ketika ada gempa bumi di Jawa Tengah, semua keluar jimat-jimat. Keris yang bisa terbang sendiri katanya. Akik yang bisa muter. Nah, fa barakallahu fikum, ini termasuk jebakan iblis laknatullah alaih. Walaupun kadang menamakan dengan penamaan ibadah. Al-Ankabut namanya laba-laba. Itu jebakan untuk mereka. Untuk siapa? Manusia yang benteng tauhidnya lemah. Berapa banyak nyamuk kena jebak rumah laba-laba. Berapa banyak hewan lain kena jebak rumah laba-laba. Tapi rumah laba-laba nggak bisa melindungi pemiliknya, penghuni rumahnya, yaitu hewannya. Laba-laba makanya disebutkan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Yang sering kita ulang-ulang. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Anda perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jadikan ya bahwasannya ini sebagai permisalan bagi orang-orang yang beriman. Terang-terangan Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut 41 ini. Ya, Allah sebutkan permisalan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung,
itu seperti laba-laba menjadikan rumahnya sebagai pelindung. Ini permisalan sangat jelas. Kemudian Allah sebutkan, dan sesungguhnya rumah paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahuinya, mereka memahaminya. Nah, di sini Anda perhatikan, kalau kita mengambil kepada selain Allah pelindung, contoh, biar rumah nggak dimasuki maling pakai jimat. Biar maling kalau masuk rumah, nyasar terus ke dalam rumah, seperti orang linglung, di halamannya ditanam tanaman suci. Namanya tanaman suci. Ternyata pohon sudah diraja sama orang pinter. Namanya orang pinter, padahal dukun. Makanya kalau kita nggak pegang tauhid, kita terjebak dalam segala penamaan. Al-ibra bil haqiqah, walaysa bi kathratil musammayat, walal kalam, walal alqab. Ibrah yang bisa diambil itu adalah hakikatnya, bukan dengan penamaan-penamaan, bukan dengan banyak bicara, banyak laqab. Intinya kalau syirik ya syirik, walaupun dibungkus dengan nama-nama yang indah, ibadah, istighatsah. Iya, istighatsah, lihat dulu, kalau istighatsah dengan Allah itu ibadah. Kalau istighatsah dengan selain Allah itu syirik. Kalau alasannya kami nggak istighatsah dengan selain Allah, kami hanya jadikan perantara, sama aja. Allah nggak butuh perantara. Allah nggak butuh perantara. Kenapa? Karena dikatakan kalau disebutkan dalam Al-Quran min dunillah, selain Allah, termasuk perantara itu selain Allah. Mau perantara itu dijadikan lebih tinggi derajatnya dari Allah, mau perantara itu sejajar dengan Allah, mau perantara itu di bawahnya Allah, semua itu syirik. Min dunillahi andada, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau tandingan. Kemudian makanya disebutkan kalau menjadikan pelindung kepada selain Allah, maka hakikatnya apa? Dia menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat berlindung. Bayangin, nggak bisa ngelindungin dari panas, hujan, terik matahari, ya, pengerusakan dari hewan yang lain yang lebih besar daripada laba-laba. Nggak bisa ngelindungin. Dia hanya menjebak nyamuk, menjebak lalat, menjebak makanannya sebelum dimakan laba-laba. Dan dia menjebak manusia yang lemah tauhidnya untuk terjatuh dalam kesyirikan. Gak bisa melindungi mereka. Dan rumah yang paling lemah, rumah laba-laba. Allah yang menciptakan semua makhluknya. Allah tahu semua makhluknya. Dan Allah kabarkan rumah yang paling lemah dari semua makhluknya. Nah, ini rumah laba-laba. Sebagaimana kami sampaikan di waktu lalu, rumahnya lemah, terus apa? Kekerabatannya juga lemah. Laba-laba ini kalau mau kawin dengan betinanya harus bayar mahar. Maharnya bikin rumah. Setelah bikin rumah kawin, kemudian dia kawin, si betinanya bunting, sebetinanya ini bunuh suaminya sendiri. Setelah si betina ini punya anak, alias jadi ibu, dia punya anak, anaknya setelah gede rame-rame bunuh ibunya. Sama, kalau kita mengambil pelindung kepada selain Allah, mereka itu nggak bisa ngelindungin kita. Kalau kita minta perlindungan kepada kaum jin, mereka nggak bisa ngelindungin kita, kecuali mungkin sedikit yang bisa mereka lakukan dari kalangan jin. Tapi serangan jin, serangan balasannya lebih berat kepada kita. Efek dari kesyirikan ya justru menyerang diri kita. Benteng kita lemah, setan nyerang kita, iblis nyerang kita. Kenapa disebutkan madkhalul iblis, tempat pintu masuknya iblis pada diri kita, kira-kira di mana? Ubun-ubun, mata, tangan, kaki, perut. Mana pintu masuknya iblis? Hati. Disebutkan Imam Ghazali, disebutkan Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin, yang mana rangkuman dari Ihya Ulumuddin yang sudah disaring, dibersihkan oleh beliau. Kemudian juga Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah. Ini pintu masuknya iblis. Kalau kita sudah melakukan kesyirikan, pintu hati kebuka. Setan masuk. Ada yang nyerangnya ketika mau usia senja, mau wafat, mereka diserang. Diserang apa? Ingin dimurtadkan sama jin-jinnya, diserang. Disebutkan Imam Qurtubi, ada seorang alim besar yang mau wafat
Ketika mau wafat ditalkin, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Dia jawab, "La, la." Ditalkin lagi, "Qul la ilaha illallah." Jawabannya malah la, tidak. Ketika dia sadar dari komanya, dari pingsannya, ditanya, "Kenapa kau ketika ditalkin tadi ngucapin tidak? Disuruh ngucapin la ilaha illallah, kau jawab tidak." Apa kata beliau? Ada dua setan mendatangi aku berwujud manusia. Satunya berkata, "Murtadlah kamu, jadilah orang Yahudi." Satunya berkata, "Murtadlah kamu, jadilah orang Nasrani." Itu makar setan. Ini padahal seorang alim besar. Gimana orang yang riwayat tauhidnya lemah, ketika kecil nggak belajar tauhid, ketika Sweet 17 nggak belajar tauhid, ketika nikah nggak punya tauhid, ketika berumah tangga nggak punya tauhid, punya anak, punya cucu nggak ada didikan tauhid. Gimana ketika mau usia senja, serangannya bakal kuat. Imma qarin, imma jin nasab, imma keumuman setan. Bakal nyerang rame-rame. Tujuannya biar dia meninggal su'ul khatimah. Tujuannya biar dia meninggal nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Biar dia meninggal dalam keadaan murtad. Itu tujuannya. Seringkali kami dapati orang-orang yang meninggal wafatnya susah. Ajal di sisi Allah. Tapi ada sebab-sebab di sana yang menghambat disegerakannya ajal. Itu pun juga di sisi Allah. Juga ada dalam catatan takdir. Memang belum dicabut, disiksa dulu, diulur dulu. Kenapa? Ternyata riwayat kesyirikan yang dia lakukan. Dulu dia belajar ilmu hitam. Ada ilmu perdukunan, katanya ilmu hitam, ilmu putih. Padahal sama-sama hitam. Nah, namanya aja dipoles dengan ibadah-ibadah. Nah, ini apa? Rumah yang lemah. Seperti rumah laba-laba. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan dahulu kala ada kalangan laki-laki minta tolong kepada kalangan jin untuk dilindungi. Jin nggak banyak menolong. Mungkin kalau menolong dikit doang. Tapi apa? Fazaduhum rahaqo. Yang lebih banyak apa? Manusia itu dibikin lelah sama jin. Lelah dengan apa? Contoh, ada orang pengen punya ilmu kebal. Ada orang pengen punya penglaris dari bisnis dagangan kaki limanya atau restorannya. Ada orang yang pengen dia mesra antara suami istri. Ada orang pengen rumahnya dilindungi dari maling. Ini nggak sembarangan, butuh tumbal. Imam bayar ke dukun, dukunnya store ke jin. Imam punya keris, kerisnya dimandiin setiap malam Jumat Legi katanya. Jumat manis. Nah, imam ada yang ingin penglaris dengan cara store duit ditumbalin. Imam ada yang pengen punya ilmu kebal, nyembelih ayam cemani. Ini semua tumbal, dibikin lelah. Ini masih satu. Lelah dari sisi ini, dari tenaga, dari harta. Berikutnya, lelah dari sisi disiksa dengan penyakit. Diserang itu orang tadi dengan penyakit. Akhir hayatnya dibikin keluar tumor, kanker. Ada yang anaknya mandul. Ada yang istrinya sakit-sakitan. Sampai ada yang rezekinya dihambat oleh Allah gara-gara perbuatan kesyirikannya. Dibikin rumah tempat tinggalnya hancur. Ada yang atapnya dimakan rayap, retak, sudah rapuh. Karena apa? Ini mereka juga bisa bikin makar dunia dari jin. Nah, wa subhanallah, ini rahmatullah. Sekali lagi, ya, tumbalnya berikutnya bahkan anak cucunya pun jadi tumbal. Nggak usah bilang 7 turunan, nggak ada dalilnya 7 turunan. Tergantung usia jin. Kalau usia jin 400 tahun, itu tumbal bisa lebih dari 7 turunan. Kenapa? Jin yang usia panjang sudah ada ikatan. Janji sama tadi bapak atau kakeknya. Nah, kalau Anda misalkan kakek Anda dulu punya ilmu kebal, bisa jadi macan, bisa terbang. Ya, layaknya mereka minta tolong kepada jin, layaknya si kakek pelihara binatang buas dikurung.
Setiap hari dikasih makanan. Makanan itu dari tumbalnya. Ketika si kakek meninggal, wafat, siapa ngasih makan hewan buas ini? Gak ada. Ketika itu hewan buas kelaparan, dia bakal nyari istrinya, anaknya, cucunya. Itu untuk memisalkan Anda. Dan hewan buas ini kalau Anda lihat, kalau jin, dia adalah jin, ya bayangin jin ini, Allah ciptakan usianya panjang. Bertahun-tahun, ratusan tahun juga bisa. Ajalnya jin juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma umat manusia disebutkan Nabi, umatnya Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi jin lebih dari itu. Fa inna rahmani wa rahmakumullah jami'an. Makanya dakwah tauhid untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, fisik kita dan psikis kita. Kalau sudah diserang jin, gara-gara perbuatan syirik, dia diserang jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berpaling dari dzikrul rahman. Dzikrul rahman berpaling dari syariatnya, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari syariat Islam. Itu semua berpaling, termasuk perbuatan kesyirikan berpaling enggak? Berpaling dari syariat Islam. Kalau sudah mereka berpaling dari syariat Islam, disebutkan Imam Tabari dalam tafsirnya dari surat Zukhruf ayat 36 ini, maka apa? Kami akan jadikan, yaitu Allah konteksnya, kami akan jadikan setan menguasai diri dia. Setan menguasai manusia yang berbuat syirik ini. Ya, dikuasai oleh syaitan, termasuk dikalahkan oleh setan. Bahkan berapa banyak orang sakit gara-gara syirik, dibikin sakit. Dibikin sakit. Kemudian selain mereka dikalahkan oleh syaitan, berikutnya apa? Fahuwa lahu qarin. Setan akan jadi teman dia. Lihat orang berbuat syirik, termasuk kami dapati anaknya, emosinya meledak-ledak. Pernah kami dapati ibu-ibu, kanker payudara kiri, endometriosis kiri. Ibu-ibunya ini padahal nggak melakukan kesyirikan. Yang kena siapa? Suaminya. Ketika kami tanya, Bu, apakah Anda ada marah sama suami? Saya nggak pernah bentak suami, kan? Saya diem. Kenapa? Karena kalau saya marah, dia marahnya sudah uncontrol. Apakah ibu menyimpan dendam? Kata dia, iya. Menyimpan amarah. Afwan. Apakah Anda sedang marah dengan suami? Iya, tapi saya pendam. Anda kalau marah, dilampiaskan atau dipendam, akan menimbulkan penyakit. Tapi ini bukan dosa si istri. Berarti dia kankernya bukan gara-gara makanan. Dia bilang makanannya aman. Kita lihat, kalau kita belajar tauhid, masuk dalam pintu kemanapun saja masalahnya. Termasuk masalah rumah tangga, ya masalah kesehatan, semuanya. Kalau orang karena sudah melakukan kesyirikan, suami istri sering tengkar, emosinya meledak-ledak, ya bahkan timbul penyakit. Bahkan si anak ada yang kena ADHD, ada yang kena OCD. Ternyata apa? Sama. Ternyata perlu diruqyah, efek dari kesyirikan.
Sebab banyak. Ada yang sebab makanan, ada sebab stres, ada sebab non medis. Jadi harus digali semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu sebabnya suami, ternyata apa? Dia cerita suami setiap marah mencubit dan memukul istrinya sampai lebam. Berarti kankernya di sini sebabnya. Panggil suami Ibu Usin. Ternyata bukan hanya dia, putri-putrinya juga demikian diperlakukan sama. Dia ngelihat putrinya dimarahi, dipukul, dicubit, gimana namanya hatinya si ibu. Kemudian setelah dipanggil, Bapak mau si ibu sembuh dari penyakit, si ibu tanpa operasi, si ibu tanpa ada luka bekas operasi, mau tak? Obatnya Bapak jangan lagi melakukan kekerasan verbal dan fisik. Ketemu di sini, kita runut. Ada nggak riwayat bapaknya Anda dulu pernah belajar ilmu kebal dan perdukunan? Ternyata iya. Nah, ini pentingnya tauhid. Makanya Anda kalau menikahkan anak, kadang Anda perlu runut. Tarik garis ke atas. Ada nggak dulu orang tuanya, kakeknya pelaku kesyirikan? Itu bukan aib. Kenapa? Efek kesyirikan kadang berdampak. Itu bukan was-was. Tapi walaupun ada kesyirikan mereka lakukan, tapi orang ini sudah hijrah. Belajar tauhid, membenarkan, meluruskan tauhidnya, dengan izin Allah, efek-efek tadi lebih jauh dari orang ini. Tapi kalau enggak, ini orang enggak kuat, imannya enggak kuat, enggak ngaji, sering berbuat maksiat. Nah, pintu garis sudah kesyirikan tadi bakal potensi menyerang dia. Menyesatkan dia, membuat emosinya labil. Nah, ini rahmatullah sebagai bahan tadabbur. Kita kembali. Di sini disebutkan dalam kaidah yang ketiga bahwasanya Nabi diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya, menunjukkan ibadah kesyirikan itu aneh-aneh. Macam-macam syirik itu banyak. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah bebatuan. Dan ada di antara mereka menyembah pepohonan. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Di zaman sekarang lebih ngeri lagi, ada yang nyembah orang gila. Anda percaya apa enggak? Anda lihat, kadang tertipu dengan apa? Katanya karomah. Nah, banyak sekali manusia tertipu. Siapa yang tertipu? Ketika tidak dibekali tauhid. Terjatuh dalam langkah pertamanya yaitu apa? Ghulu. Berlebihan dengan orang soleh. Zaman dahulu berlebihan dengan orang soleh. Sekarang enggak. Ghulunya kepada orang toleh. Lawan dari soleh. Orang gila disembah. Nah, orang pelaku maksiat disembah. Sampai mereka membebaskan diri mereka dari syariat. Katanya sudah kalau levelnya tinggi, ya dia nggak sholat sudah dijamin masuk surga. Nah, dia melakukan kesyirik, dia melakukan apa? Maksiat, zina, mabuk sudah dijamin masuk surga. Ini sampai dihului seperti ini. Anda lihat kalau Anda baca kitab-kitab kesesatan mereka, Anda bakal terbelalak. Ternyata sampai segini kesesatan mereka. Nah, kemudian dalam kaidah ketiga ini disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa Nabi SAW diutus ke tengah-tengah kaum musyrikin. Anda bayangkan Nabi diutus di tengah-tengah kaum musyrikin. Kaumnya Nabi kaum apa? Kaum Quraisy. Anda ketahui, kaum Quraisy itu adalah kaum yang paling bengis. Anda ingin tahu kalau ke Mekah, ketika Anda umroh, masih ada sampai detik ini toko-tokonya kaum Quraisy. Kalau di Indonesia ada pepatah, pembeli ada raja adalah raja, di sana nggak berlaku. Beli nggak beli karepmu. Nggak berlaku. Sambil Anda beli aja nggak diladenin. Sambil bertelekan, sambil makan, santai. Istiqomah. Mau beli apa? Pilih sendiri sana. Nggak ada manja-manjaan. Sini pembeli adalah raja. Anda merasa jadi raja. Nah, di sana nggak ada raja-rajaan.
Nah, subhanallah, watak bengis mereka sampai detik ini tersisa. Dan Nabi munculkan dari orang Quraisy, dan Nabi berdakwah di tengah-tengah orang yang banyak melakukan kesyirikan dan bengis. Dan Nabi SAW berkali-kali hatinya dicuci, dibelek hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hatinya Nabi nggak seperti hatinya orang Quraisy. Udah dibersihkan fitus, ya, dibejana, dibersihkan hatinya Nabi SAW. Kalau Anda perhatikan, apa hikmah? Kenapa Nabi diutus dari kalangannya sendiri? Orang Quraisy yang banyak terjadi kesyirikan, di sana ada hikmah. Yang pertama di antaranya adalah litashili at-tawasul ma'ahum. Biar komunikasinya enak. Nah, Anda kalau orang Indonesia disuruh dakwah ke orang Quraisy, belum tentu Anda kuat hatinya. Mereka ini keras-keras orangnya, bengis-bengis. Nah, Anda lihat, Islam masuk Indonesia, pernah dengar nggak melalui peperangan? Pernah dengar nggak? Enggak. Karena hatinya orang Indonesia itu lembut-lembut. Dan masuknya Islam ke negeri kita dengan melalui dakwah yang lembut. Coba kalau hatinya kita lembut-lembut ngelawan orang Quraisy. Ya, beda, makanya beda. Dimunculkan dari mereka. Dan Islam masuk ke Indonesia melalui apa? Kulturasi budaya. Yang mana Indonesia dulu masuk Islamnya, dakwahnya melalui apa? Saudagar dari Hadramaut. Dan demikian, Islam masuk negeri Yaman itu juga tanpa peperangan. Melalui Mu'adz bin Jabal, dakwahnya dia yang diwasiatkan Nabi, awal ma tad'u la ilaha illallah. Pertama kali yang kau dakwahkan adalah la ilaha illallah, bukan perang. Dakwah la ilaha illallah dulu. Dan dari situlah akhirnya apa? Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berbondong-bondong tanpa perang. Kenapa? Karena hatinya orang Yaman lembut. Disebutkan Nabi SAW, ja'akum ahlul Yaman, wahum ariqu afidatan, wa at'afu quluban, wal hikmatul yamaniyya wa fiqhul yaman. Telah datang kepada kalian penduduk dari Yaman, yang hatinya lembut-lembut. Mereka ahli fikih, mereka ahli hikmah. Dan dengan hati yang lembut ini, cepat masuk Islam tanpa peperangan. Dan hatinya orang Yaman, dan hatinya orang-orang negeri kita Indonesia, juga lembut-lembut. Masuklah Islam ke negeri kita dengan cara yang lembut. Makanya kalau dakwah ke orang Indonesia, jangan kasar-kasar. Karena aslinya orang Indonesia itu baik-baik, lembut-lembut. Kalau dikasarin, ngambek tambah menjauh. Dan kita harus apa? Tahu apa? Tahu kulturasi budaya, tahu hawa dakwah di satu daerah. Dan di sini Nabi diutus dari kalangan Quraisy. Sehingga apa? Nabi tahu tabiatnya mereka. Nabi tahu bahasanya mereka. Ya, dan ketika itu Nabi masuk ke dalam apa? Jajaran mereka orang Quraisy dengan tahu strateginya gimana dakwah yang paling bagus. Nah, bayangkan ya ketika 13 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi mendakwahkan tauhid di awal-awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213. Dan hendaklah peringatkanlah kepada kerabat dekatmu. Peringatkanlah dengan apa? Ancaman neraka, janji-janji Allah tentang surga. Anda juga demikian. Anda sekarang punya karib kerabat, saudara, bapak, ibu. Anda harus ingetin mereka. Apalagi anak. Ya, ingetin mereka. Untuk apa? Hati-hati nak. Hai saudaraku, wahai ibuku, wahai bapakku. Tinggalkanlah kesyirikan ini. Tinggalkanlah jimat ini. Dengan izin Allah, melalui perantara dakwah ilmu pengobatan, kadang kita berdakwah tanpa nyebut kata-kata syirik. Tapi kita pilih, ibu ini sakit gara-gara keris.
Ibu sakit karena di rumah masih ada paku emas dipasang, ditancepin di pintu. Akhirnya mereka menyerahkan semua benda-benda antik, benda-benda yang ada ritual-ritual, tanpa kadang kita sebut syirik. Akhirnya setelah masuk dakwah ini, melalui ilmu pengobatan, baru kita masuk tentang dalilnya. Ini ternyata Bu, efek dari kesyirikan menimbulkan retaknya rumah tangga, labilnya rumah tangga, sakitnya keluarga Anda semua. Nah, kadang apa? Di zaman sekarang ketika kita bilang syirik, orang langsung kadang tersinggung. Tapi ketika dengan cara yang pelan, tak mengapa. Bukan berarti kita nggak tegas. Cuma cari kata-kata yang bagus, momen yang pas. Bukan berarti kita lemot banget dakwahnya. Enggak. Kadang apa? Dakwah dengan cara yang terbaik. Lemah lembut. Wa anzir ashiratakal akrabin. Termasuk Nabi SAW kerabatnya diingetin, didakwahi. Ada yang dapat hidayah seperti pamannya Hamzah. Ada nggak dapat hidayah paman-pamannya yang lainnya. Nah, Nabi mengingatkan karena apa? Masuk surga itu apa? Diajak diantaranya istrinya, anaknya didakwahi, kerabat dekatnya didakwahi. Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Untuk apa? Menjelaskan kepada mereka. Menunjukkan di sini hikmah ya dari diutusnya rasul ke kaumnya dengan bahasanya. Ini juga hikmah dari Allah. Agar kaumnya lebih berdada lebar, agar kaumnya lebih nyaman dengan penjelasannya yang gamblang dan jelas. Nah, dengan gamblang dan jelas. Dulu ada seorang wartawan dari negeri kita, saudari kita, ya, dari Indonesia, wartawan pergi ke Amerika, mendapati ada seorang wanita pakai burqa, ditutup wajahnya, pakai baju-baju hitam. Wartawan ini mewawancarai wanita ini. Kenapa kamu tinggal di Amerika, padahal bukan negeri muslim, tapi kamu pakai pakaian seperti ini? Loh, karena nabiku mengajarkan seperti ini. Lah kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Loh, berarti di Indonesia ada nabi lain ya, nabi Nusantara ya? Jilbabnya jilbab gaul, jilbab nyekek, ya pakai celana jeans, ya kaosnya nyekek, berarti ada nabi lain. Ini jawaban telak dari wanita Amerika yang berislam, yang Islamnya lebih baik daripada saudari ini. Semoga Allah beri petunjuk. Kemudian ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat, matahari, bulan, patung, dan berhala. Inilah yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ketika anak-anak sibuk main, para nabi ini apa? Melihat matahari. Bagaimana Allah mencipta matahari. Melihat langit tanpa tiang. Melihat bulan. Ya. Mereka mentadaburi alam. Tapi mereka bukan menyembah alam. Tapi mereka menyembah yang menciptakan alam. Ini kadang manusia kurang sedikit gesernya. Contoh hati-hati juga, kadang teori kita dengan semakin cerdasnya kita, kadang kita tertipu dengan kecerdasan kita. Kalau Anda ditanya, Bu, tsunami di Aceh, kalau Anda tanya ahli geologi, BMKG, Anda bakal dijawab apa? Apa penyebabnya tsunami di Aceh? Jawabannya apa? Pergeseran lepengan, lapisan bumi. Orang yang beriman nggak boleh berhenti di sini, seperti ahli BMKG, geologi, yang kuliah geologinya, keahliannya. Tapi kita geser dikit. Kenapa nggak ada kehendak Allah yang dicantumkan di sini? Bukankah itu ada kehendak Allah? Allah menjadikan musibah nggak luput dari 3. Mengingatkan orang yang lalai, menggugurkan dosa, dan mengangkat derajat. Nah, ini hikmah. Harusnya kita geser.
Allah punya malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Allah yang mengirimkan pasukannya untuk geser lapisan bumi. Kenapa kita nggak bergeser dikit? Contoh, ilmu kedokteran contoh. Semakin banyak orang belajar ilmu kedokteran klasik, tradisional, alternatif, sudah keliling ke dunia, kadang sombong, lupa dengan teori banyak penyakit karena dosa. Ini lupa. Kadang teori itu apa? Menipu diri kita. Ilmu dunia kadang menipu diri kita. Ya, ada orang yang sakit. Seorang wanita sakit. Wanita ini sakit. Dan sakitnya menyebabkan keguguran dari janinnya 3 kali keguguran terus. Dan teman-temannya, akhwatnya menasihati, Mbak, Bu ya sadar juga. Sudah diingetin 3 kali sama Allah. Masih juga ngeyel. Kamu keluar dari tempat kantor riba kamulah. Udah diingetin. Setelah diingetin keluar, hamil beneran setelahnya. Ini bukan kebenaran. Tapi ada sebab dosa yang menimbulkan maksiat. Maksiat yang menimbulkan penyakit. Dosa menimbulkan penyakit. Kalau ini dinafikan, ini jangan berlebihan, ini khurafat. Masa gara-gara makan uang haram saya keguguran. Ini khurafat, ini namanya syirik. Yang nggak boleh itu mentakyin. Contoh, kalau ada orang sering melihat sesuatu yang diharamkan di HP, nanti penyakit yang muncul pasti matanya minus. Ini nggak boleh mentakyin gini. Mentakyin satu dosa, satu penyakit gara-gara dosa tertentu, enggak. Tapi maksiat secara umum akan menimbulkan malapetaka. Allah berfirman, jazaa'u wifaqa. Balasan itu tergantung dari dosanya. Fakullan akhadna bidzambih. Mereka masing-masing kami siksa sesuai dengan dosanya. Sebagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalannya. Nah, banyak sekali dalilnya yang menunjukkan apa? Kadang penyakit sebagai iqab. Bencana musibah sebagai iqab dari Allah untuk gugurin dosa kita. Karena kita berbuat maksiat. Kadang perlu dikoreksi. Ada sakit ini tidak kunjung sembuh, ternyata ada maksiat yang lain. Ya, ada maksiat yang dilakukan, imma kesyirikan, imma kezaliman antara pasangan suami istri, ya, imma nafkah yang haram yang dia konsumsi. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Demikian kesyirikan juga menimbulkan malapetaka. Dan ada di antara mereka yang beribadah kepada para wali-wali dan orang-orang saleh. Ya, ada di antara mereka beribadah kepada orang wali dan orang saleh. Dimulai dari apa? Hulu, berlebihannya mereka kepada orang saleh. Anda lihat halaman 54. Ini merupakan keburukan perbuatan syirik dan bahwa pelakunya tidak bersatu di atas satu prinsip. Namanya orang syirik, gak ada yang sepakat. Syiriknya beda-beda. Ya, gak ada SOP khusus. Nah, syiriknya aneka ragam. Makanya seandainya agama ini dibangun di atas pendapat kita, ra'yu kita, niscaya setiap detiknya bakal banyak ibadah yang baru, termasuk kesyirikan yang baru. Makanya ibadah itu diatur ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya Anda berpegang teguhlah dengan tali ikatan Allah. Tali ikatan Allah itu apa maksudnya? Tauhid. Kalian bersatu di atas tauhid. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Di sini disebutkan bahwasanya pelaku kesyirikan bercerai-berai. Gak ada ceritanya pelaku kesyirikan bersatu. Walaupun bikin ikatan pelaku syirik Indonesia misalkan. Gak akan ada satu kesatuan, pasti ada yang baru dibikin terus. Kenapa? Sudah dikatakan Allah, ya, wala tafarraqu, jangan cerai-berai. Ya, makanya kalau mau bersatu, orang bersatu harus bersatu di atas tauhid. Kalau nggak bersatu di atas tauhid, nggak mungkin terjadi persatuan. Nggak mungkin terjadi persatuan. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, mereka bersatu.
Dan sebab sesembahan mereka hanyalah satu, Allah saja. Bukan Allah dan selain Allah. Kenapa? Karena ibadah, hiya min khasaisillah. Ibadah itu termasuk kekhususan Allah. Fi rububiyatih, uluhiyatih, asma' wa sifatih. Ibadah itu kekhususan untuk Allah. Baik perkara rububiyahnya khusus untuk Allah. Uluhiyahnya khusus untuk Allah. Asma' wa sifatnya untuk Allah. Kalau rububiyahnya untuk Allah dan selain Allah, maka itu sudah termasuk syirik rububiyah. Kalau dia doa untuk Allah dan untuk selain Allah, pakai perantara, kuburan, mayit, maka di situ sudah terjadi kesyirikan. Ya, begitu pula asma wa sifat. Misalkan dia bersumpah dengan nama selain Allah demi sumpah pocong misalkan. Haram. Atau ada yang sumpah by the moon, demi bulan. Subhanallah, ini semua kesyirikan. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Wattini wazzaitun, wadduha, wal asr. Itu hanya Allah, karena Allah menciptakan makhluknya. Dan Allah nggak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang hina. Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Menunjukkan manfaat buah tin dan zaitun sangat besar. Diteliti ahlinya. Ya, zaitun akarnya bisa untuk kencing manis. Buah zaitun bisa memecahkan LDL yang katanya lemak jahat nggak bisa dipecahkan. Nah, wa subhanallah juga tin. Buah tin bisa untuk kanker prostat. Buah tin untuk autoimun yang dingin, apalagi buah tin yang difermentasi. Buah tin bisa untuk kanker rahim yang sifatnya dingin. Banyak sekali. Allah bersumpah dengan sesuatu pasti ada agungnya apa yang Allah sumpahkan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Yusuf ayat 39 sampai 40, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Allah berfirman, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Satu, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Kesyirikan nenek moyang diturunkan. Nah, nama-namanya berhala yang dihafal. Nama-namanya penjaga kutub utara, kutub selatan yang dihafal. Ya, nama-namanya katanya pemberi rezeki dari tanaman, Dewi Sri yang dihafal. Contoh, ini turun-temurun. Farahminallah jami'an. Padahal harusnya apa? Hanya menyebut nama satu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah nurunkan penyakit, Allah nurunkan obatnya. Allah sebagai penyembuh. Allah Asy-Syafi. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an, ucapan beliau, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Di antara bentuk kemungkaran dan kebatilan syirik adalah pelakunya bercerai-berai. Pasti orang syirik cerai-berai. Ya, cerai-berai di dalam peribadatan mereka. Coba Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira hati mereka bersatu. Para pelaku syirik ini tidak mungkin bersatu. Bahkan hati mereka cerai-berai. Hati mereka cerai-berai. Kenapa? Mereka nggak di atas tauhid. Mereka nggak di atas tauhid. Dan tidak ada aturan yang menyatukan mereka. Ya, nggak ada aturan yang menyatukan mereka. Anda lihat, dengan manusia, katakan senusantara dikasih makanan, dikasih minuman, disupport makanan, dikasih duit rutin, apakah itu akan menyatukan di antara hati Anda, umat manusia? Menyatukan enggak? Enggak. Yang menyatukan hati kita itu Allah, bukan makanan. Bantuan makanan se-Indonesia enggak menyatukan hati kita. Ya, bantuan nafkah setiap bulannya dikasih, walaupun pengangguran dikasih duit, enggak menyatukan hati kita. Yang menyatukan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita di atas tauhid, dengan itulah kita bersatu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya kamu menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini, semua diinfakkan, yaitu dengan hartamu, niscaya kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka. Ya, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan akhlak baik kita. Allah apa? Satukan hati kita. Dengan iman kita, dengan tauhid kita, Allah satukan hati kita. Ya. Tapi kalau mereka di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan, ya zina merajalela, mabuk merajalela, ya yang boti merajalela, uang subhanallah judi merajalela. Walaupun mereka dikasih duit semua, mereka dikasih makanan gratis setiap hari, dijamin gajinya setiap bulan walaupun jadi pengangguran, hati mereka nggak akan bersatu. Ya, Allah lah yang menyatukan hati mereka dalam keadaan tauhid. Di antara bentuk-bentuk kemungkaran ini, ya, sebab mereka tidak berjalan di atas satu pondasi, akan tetapi mereka berjalan sehingga apa? Berjalan di atas hawa nafsu dan suruhan-suruhan para penyesat, sehingga semakin banyak perpecahan mereka. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 29, Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lil rajulin hal yastawiyani mathala Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dan dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka nggak mengetahui. Ini dimisalkan oleh Allah. Kenapa Allah mempermisalkan? Biar Anda paham. Wabil mithal yattadhih al-maqal. Karena dengan misal, dengan permisalan, Anda akan paham apa yang disebutkan dari orang yang menyampaikan. Ini yang menyampaikan siapa? Allah. Dan Allah sendiri yang memisalkan kepada Anda. Ini sering metodologi dakwah di dalam Al-Quran seperti ini. Kenapa dimisalkan? Biar terbelalak mata Anda, terbuka mata hati Anda. Coba, ini ada satu orang budak. Tuannya 2, 3, 4, 5. Ini satu orang budak, tuannya cuma satu. Kira-kira kalau banyak tuan ini, sering tengkar nggak nyuruh budak? Rebutan nggak nyuruh budak? Dan budak bakal bingung. Siapa yang harus ditaati dulu? Budak yang lebih ganteng? Budak banyak duitnya? Budak yang baik, pemimpinnya yang ganteng, pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang muamalahnya baik sama dia? Ini bakal bingung nih budak, pilih yang mana? Tapi budak yang satu tuan, dia bakal setia dengan tuannya. Semakin dia setia, ya tuannya semakin loyal kepada dia. Dikasih bonus. Tuannya baik dengan dia. Ya, ini dimisalkan demikian. Bukan berarti memisalkan apa? Mithal bil mithal. Seperti Allah samakan zat Allah dengan Tuhan ini, bukan. Tapi permisalan bagaimana wujud ketaatan si budak ini. Dan kita, namanya kita hamba. Kita ini hamba, di hadapan Allah hamba. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya satu. Coba kalau seandainya Allah itu berbilang, mau menciptakan matahari, bilang, satu udah cukup. Yang satunya bilang, kurang. Harusnya ada di atas, harusnya ada di bawah. Bumi kan bulat. Bakal tengkar. Tapi kalau satu, nah. Dan itulah Allah Maha Esa. Anda perhatikan surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah
yang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, tumbuhan, diri Anda sendiri, dan segala sesuatu yang Anda nggak tahu, semua diciptakan berpasangan. Tapi Allah mensucikan dirinya. Subhanalladzi. Allah sebutkan dirinya dalam Al-Quran. Maha suci Allah. Ya, Allah mensucikan dirinya dari segala sesuatu berpasang-pasangan. Kenapa? Karena Allah nggak berpasang-pasangan. Allah cuma satu. Allah cuma satu. Ini yang perlu difahami. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, orang yang hanya beribadah kepada Allah semata, semisal seorang budak yang mengabdi kepada satu tuan saja, mengetahui maksud kehendak tuannya, dia paham kehendak tuannya. Tuannya nggak mau diduakan, ya, tuannya nggak mau diduakan. Nah, dia tahu kehendak tuannya, tahu persis. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Kalau kita, oh ini perkara taat, ini perkara maksiat. Dan Allah berkehendak kita mendatangi perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kita mentauhidkannya dan kita wajib mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Makanya ada satu surat namanya, satu ayat dalam surat namanya Ayatul Imtihan, dijuluki Ayatul Imtihan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda perhatikan di sini dalam ayat ini yang dikenal para ulama dengan Ayatul Imtihan. Ayatul Imtihan ya, artinya ayat untuk ngetes. Ngetes apa? Kejujuran kecintaan Anda kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul, ay Allah memerintah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakan kepada siapa? Orang yang hidup di zamannya dan umatnya. In kuntum, jikalau kalian tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kalian harus ikuti aku. Aku di sini kembali ke siapa? Ke siapa? Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada aku, cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, buktikan kalian harus mengikuti siapa? Rasulullah. Ya, berarti kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya jangan ikuti amalan yang nggak dicontohkan Rasulullah. Hanya kita datangi amalan yang diajarkan Rasulullah saja. Kalau Anda menjalankan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, Anda mencintai Allah, Anda harus mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Efeknya apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai Anda. Sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang gak diajarkan Nabi, yang dilarang oleh Nabi, yang dibenci oleh Nabi, maka akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada manusia tersebut. Ini efek pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kemudian, akan tetapi orang-orang musyrik semisal budak yang memiliki banyak tuan. Orang musyrik seperti budak yang punya banyak tuan. Ia tidak tahu siapa yang harus dicari keridhoannya. Dia nggak tahu ridhonya tuan ini, tuan itu, tuan itu. Nah, setiap tuan memiliki keinginan. Setiap dari mereka memiliki permintaan, setiap dari mereka memiliki kemauan, dan setiap dari mereka menginginkan untuk didatengin. Jadi rebutan tuannya. Aku dulu yang nyuruh budakku. Enggak, aku dulu. Bakal tengkar tuan-tuannya. Si budak juga bingung, yang mana didulukan ya? Ini orangnya baik, yang ini orangnya nggak terlalu baik tapi cakep tuannya, yang ini nggak seperti dua-duanya tapi muamalannya baik. Nah, dan seterusnya. Ini permisalan agar kita membuka mata kita, hati kita. Allah mengatakan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Ya. Ini Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang berselisih. Anda lihat halaman 56.
sebelum kita tutup. Yang dikuasai satu Tuhan, ia hidup tenang bersamanya. Coba. Yang dikuasai satu Tuhan, dia bakal tenang. Ya, dia nyaman. Satu budak punya satu tuan. Tuannya nggak berbilang. Maka dia akan apa? Tenang. Tuannya nggak rebutan budak atas perintahnya. Si budak nggak bingung ngutamakan yang tuan yang mana dulu. Tapi kalau satu tuan, satu budak, dia bakal lebih tenang. Anda perhatikan Allah juga berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Anda perhatikan, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mengotori iman mereka dengan kesyirikan, menutupi keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, maka apa? Mereka ini orang yang dalam keadaan aman. Aman di sini ada yang menafsirkan yaitu mutmainnah. Dia tenang. Wassalama minal azab yaumil qiyamah, yaitu tenang dari azab hari kiamat. Aman dari azab hari kiamat. Nah, ini efek dari apa? Efek dari orang tidak berbuat dosa. Dan dosa yang dimaksudkan di sini yaitu dosa berupa kesyirikan. Dosa berupa kesyirikan. Kenapa? Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ya bunai, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik termasuk kezaliman yang paling besar. Nah, oleh karena itu, ayat ini ketika disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman, ya, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini berarti apa tadi? Kezaliman kesyirikan. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan, aman dunia, aman alam kubur, aman yaumul qiyamah. Ya, dan mereka di dunia dalam keadaan tenang. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, tenang dan dia dapat petunjuk. Tenang dan dia dapat petunjuk. Itulah permisalan yang dibuat oleh Allah bagi orang musyrik dan orang muwahhid. Jadi permisalan. Ini termasuk berpasang-pasangan. Ada orang syirik, ada orang tauhid. Ada orang sunnah, ada orang benci sunnah. Ya, ada di antara asyhadu alla ilaha illallah untuk memanifestasikan tauhid dan untuk menafikan kesyirikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk memanifestasikan ittiba, mutabaahnya kita kepada Nabi dan menafikan segala amalan yang tidak diajarkan Nabi dari ibadah. Jadi kaum musyrikin bercerai-berai dalam peribadatan mereka. Ya, dan Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Syirik ya syirik, nggak dibeda-bedain. Ya, yang jelas Nabi apa? Mendakwahi mereka. Beliau SAW memerangi orang-orang yang beribadah kepada berhala. Coba, Nabi SAW memerangi orang musyrik di masa silam bukan karena urusan rububiyahnya, tapi urusan uluhiyah. Urusan uluhiyah, ibadah. Ibadah jangan disekutuin. Nah, kalau rububiyah di zaman masa silam, mereka nggak terjadi kesyirikan rububiyah. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah melihara semesta alam ini, Allah memberi rezeki. Mereka sudah imani. Tapi ibadah inilah yang mereka terjatuh pada kesyirikan dan Nabi memeranginya. Nabi memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Nabi memerangi orang-orang Majusi, penyembah api. Nabi kemudian apa? Memerangi seluruh kaum musyrikin. Ya, memerangi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat. Memerangi orang yang beribadah kepada orang-orang saleh. Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Nah, sekarang kita dengan perasaan kita kadang, oh jangan. Kan kasihan kalau diperangi. Nah, tetap kita ikut pemimpin, tapi bukan berarti
Ini dipraktekkan langsung sekonyong-konyong, kadang orang nggak paham fikih dalam dakwah. Ya, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang beribadah kepada patung tidak sama dengan beribadah kepada orang saleh. Coba, Nabi nggak bedain. Orang beribadah kepada patung, patung cuma batu, kayu, pohon. Nabi nggak bedakan dengan orang yang nyembah orang soleh. Mau orang soleh masih hidup, mau orang soleh dalam kuburan. Nabi tetap memerangi mereka, nggak dibeda-bedain. Kenapa? Karena sama-sama kesyirikan. Ya, karena sama-sama kesyirikan. Nah, nyembah batu, pohon, laut, pohon yang ada di sawah, ya gunung dan lain sebagainya, Nabi nggak beda-bedain. Ya, karena itu semua adalah kesyirikan. Termasuk apa? Mereka meyakini Uzair ibnullah, Isa ibnullah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Anda perhatikan di sini, dan beribadatlah, sembahlah, tauhidkanlah ya ibadah itu hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan. Anda lihat di sini ada larangan dan kemudian syai'an di sini nggak ada alif lamnya, tapi dalam bentuk nakirah atau umum, ya sehingga apa? Ini juga memberikan makna apa? Umum. Semua wujud kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Mungkin sedikitnya ada tanya jawab. Dan pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir masuk kaidah yang keempat dari buku ini. Tanya kesehatan 2000, silakan. Ya, Bu. Sama, orang soleh juga. Seperti tadi disebutkan kisahnya. Kalau kesyirikan lebih parah. Ya, dan gangguannya lebih berat. Orang soleh tetap diserang. Ya, orang soleh tetap diserang seperti kisahnya Imam Qurtubi tadi. Orang Qurtubah, mereka para ulama, orang ulama diserang. Ya, semua bakal diserang. Karena itu apa? Endingnya perjuangan setan. Qarin ataupun jin nasab. Endingnya kapan? Ketika ada manusia hendak wafat, mau tua, mau sakit, masih usia muda, naudzubillah, mau kecelakaan, mau meninggal, mereka bakal datengin. Mau soleh, mau toleh, akan didatengin. Ya, cuma yang soleh punya bekal. Ya, punya bekal. Orang yang sering mendatangi ketaatan Allah dimudahkan untuk mengucapin kalimat syahadat. Ada kisah disebutkan seorang syekh, ada seorang pemuda usia 17 tahun, isinya maksiat semua hidupnya. Mentang-mentang dia usia 17, dia merasa bahwasanya usia dia masih panjang. Dia mabuk, dia zina. Ini di negeri Arab padahal. Dia mabuk, dia zina, dia nonton-nonton yang haram-haram. Wah, semua maksiat datangi, judi dan sebagainya. Gak sholat, jelek hubungannya dengan bapak ibunya. Ketika hendak wafat, dia dalam keadaan wafat, sebelum wafatnya, 1 bulan sebelum wafatnya, bapak ibunya ngelatih dia untuk bisa ngucapin la ilaha illallah. Dilatih. Hidupnya dia nggak mencerminkan bagaimana dia memanifestasikan la ilaha illallah. Ketika akhir hayatnya, dibuat dia susah ngucapin la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibikin berat. Kenapa? Karena hidupnya nggak mencerminkan, sehingga Allah persusah walaupun dia latihan. Dan Anda yang punya riwayat, memori dulu Anda belajar tauhid, memori Anda sholat malam, memori Anda baca Al-Quran,
memori Anda banyak infak dan sedekah, memori segala kebaikan Anda. Ketika usia senja, memori kebaikan Anda ini nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Anda masuk surga jangan sombong karena amalan Anda. Anda masuk surga karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pernah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Aku pun juga tidak. Aku diselamatkan dari neraka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merasa taat jangan sombong. Amalanku sudah banyak, cukup, aku siap mati. Nah, wa subhanallah, setan nyerang. Setan bakal nyerang dia apapun kondisinya, mau wafatnya. Didatengin sama gerombolan setan ini. Sampai ima dia murtad, ima dia susah ngucapin syahadat, ima dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada yang subhanallah tetangga kami, ada yang dulu sibuk dengan urusan warisan. Ngumpulin dunia untuk bagi-bagi waris. Ketika meninggal, ya mau ditalkin susah. Mau ditalkin la ilaha illallah, jawaban dia apa? Sawahku di sana ada berapa? Bener. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan tergantung endingnya gimana. Nah, wa subhanallah, ada yang meninggal biasa berzina. Sampai meninggalnya di atas ranjang dengan wanita pelacurnya. Nah, ada yang meninggal dalam keadaan amalan solehnya dia, meninggal sesuai dengan kondisinya dia. Makanya berdoa kepada Allah untuk mendapat taufik dan juga mendapatkan husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah, man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kalau dia bisa ngucapin kalimat syahadat, dia masuk surga. Di antara tandanya husnul khatimah, dahinya berkeringat. Dia sedang berjuang. Di antaranya tandanya apa? Dahi dia berkeringat. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Ustadz, saya mau tanya, saya suka keliengan. Saya punya darah rendah. Apa yang harus saya lakukan? Dengan pinggang atau perut suka nyeri. Air seni saya suka panas. Apa normal? Enggak normal. Air seni suka panas, ya kebanyakan makan panas dan hawa tubuhnya panas, bisa jadi dia juga nyimpen amarah. Panas semua di tubuhnya. Ginjalnya jadi panas dan bisa mengering, bisa-bisa bakal kena batu ginjal, batu empedu. Nah, kemudian dia suka keliengan. Ya, punya darah rendah, kok bisa panas tapi ada keliengan darah rendah? Bisa jadi dia apa? Sudah dimakan sedih juga bisa. Ya, aslinya dia orangnya panas, hobi makanannya panas. Tapi karena sedih mendominasi tubuh dia, akhirnya apa? Akhirnya asupan darah ke seluruh tubuh kurang. Karena apa? Ginjalnya sudah lemah, pacuan jantung lemah, kepala keliengan, mata kabur, telinga berdenging, tangannya tremor, kakinya gemetaran, pencernaan lemah. Ya, kemudian juga HB-nya rendah, juga hipoglikemi, gula darahnya juga rendah. Ya, juga diantaranya dia bisa kena, ya bakal keluar uban lebih dulu, kemudian rambutnya kering, rontok, satu paket nih. Ya. Jadi obatnya apa? Hilangin sebab. Kalau karena sedih, ya sedihnya diobati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya lanjutkan ngobrol di depan umum nggak mungkin, ada aibnya dia. Nah, jadi apa nggak bisa dilanjutin. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, kemarin bertanya saya ada kebetulan saya melihatnya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan karena berkeringnya dan sakit perut yang hebat di hari Jumat. Kemudian yang meninggal di hari Jumat itu saya datang di sana rame dan ditemukan ustazahnya bilang begini, nggak usah ditalkinin karena belum tidak yakin kalau itu akan meninggal, karena saya melihatnya beliau sudah menyebutkan astagfirullah, kemudian dia menyebutkan Allah, dan dia minta dibacakan nasi.
Notabene yang saya tahu ustazah tersebut adalah sering melakukan hal-hal yang dan